Wih, ada yang mau cium lutut KDM. Wagub Kalimantan Barat kelihatannya agak sedikit emosional menanggapi warganya yang ingin meminjam KDM selama 3 bulan untuk membangun infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat. Sebagai pejabat, kritikan warga itu adalah tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja, bukan malah nantangin pejabat lain untuk membangun daerah kamu. Lah, jadi guys, Wagub Kalbar itu berani banget ngomong gini tentang KDM langsung. Jadi di depan pejabat dan di depan kamera, dia ngomong kayak gini, kalau bisa bangun Kalbar pakai 6 triliun, ku cium lututnya. Jadi gini guys, ada video yang viral banget. Jadi warga Sintang itu di Kalimantan Barat, jalannya kan rusak parah. Berlumpur, berlubang, susah banget dilalui. Nah, di video itu warga menyebut nama KDM. Pinjam dong KDM 3 bulan dong, biar jalan kami ini mulus lagi. Wajar kan kalau orang ngelihat Jabar dan ngerasa iri. Nah, APBD... Sepertinya tantangan yang dilontarkan seorang wakil gubernur Kalbar kepada Kang Deddy Mulyadi ini akan berlanjut. Karena memang kita semua sama-sama mengetahui Kang Deddy Mulyadi menanggapi ataupun merespon tantangan tersebut dengan santai, tapi sangat mendalam pesannya teman-teman. Ya kita sama-sama tahu jika seseorang sudah menanggapi persoalan dengan santai tetapi dengan serius, itu hati-hati, ya hati-hati pokoknya. Ya persis dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika menanggapi ataupun merespon sebuah tantangan dari wakil gubernur Kalbar ketika ditantang membenahi Kalbar, jalan rusak di Kalbar selama beberapa bulan dengan dana APBD sebanyak 6 triliun. Jika berhasil, maka wakil gubernur Kalbar itu mencium lutut Kang Deddy Mulyadi. Nah, dalam hal ini sepertinya wakil gubernur Kalbar ketar-ketir. Dalam hal ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan videonya bagaimana komentar warga dan juga netizen teman-teman. Silakan. wih, ada yang mau cium lutut KDM. Wagub Kalimantan Barat kelihatannya agak sedikit emosional menanggapi warganya yang ingin meminjam KDM selama 3 bulan untuk membangun infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang ada di Kalimantan Barat. Sebagai pejabat, kritikan warga itu adalah tantangan untuk lebih meningkatkan kinerja, bukan malah nantangin pejabat lain untuk membangun daerah kamu. Lah, kok bisa? Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Kalimantan Barat lebih luas wilayahnya 4 kali lipat dari Jawa Barat, tapi anggarannya kecil. Coba saja Deddy Mulyadi pimpin di sana. Kalau bisa saya cium lututnya. Itu pernyataan Wagub Kalbar. Sekilas masuk akal, tapi kita bedah pakai data bukan emosi. Salam waras, sampurasun. Menurut data BPS, luas wilayah Kalbar memang 4 kali Jawa Barat. Tapi kita bicara jalan ya, jalan provinsi tanggung jawab gubernur. Jabar memiliki luas jalan 2.362 km, sedangkan Kalbar 1.530 km. Artinya, Jawa Barat justru bebannya lebih berat. Penduduknya yang padat, mobilitas tinggi, jalan cepat rusak, maka butuh maintenance besar. Sedangkan Kalbar, jaringan belum padat. Tekanan penggunaan belum setinggi di Jawa Barat. Jadi, kalau mau mengukur keseriusan gubernur dalam membangun jalan, jangan mulai dari luas wilayah. Mulailah dari cara dia mengelola uang rakyat. Di Jawa Barat, pendekatannya jelas. KDM mengambil langkah yang jarang sekali berani dilakukan. Pajak kendaraan dikembalikan untuk jalan, bukan sekedar janji, tapi dijadikan arah kebijakan oleh beliau. Lalu strateginya, ya bukan mempersulit, tapi memudahkan rakyat bayar pajak. Seperti ada diskon pajak kendaraan sampai 10%, bayar pajak tahunan, cukup bawa STNK dan BPKB tanpa ribet KTP pemilik pertama. Dan apa hasilnya? Rakyat tidak lagi menghindar. Mereka justru berbondong-bondong bayar pajak. Dan di sini letak kuncinya. Pendapatan daerah naik, uang untuk jalan ikut meningkat, siklusnya sehat, rakyat bayar, jalan dibangun. Rakyat percaya, ini bukan sekedar kebijakan teknis, ini manajemen kepercayaan publik. Sementara di banyak tempat pajak sering terasa seperti beban. Di Jabar, pajak diubah jadi partisipasi. Jadi kalau mau bicara serius soal pembangunan jalan, pertanyaannya sederhana. Bukan siapa wilayahnya yang lebih luas, tapi siapa yang mampu membuat rakyatnya mau ikut membangun. Dan di titik itu, jawabannya
mulai terlihat ada di Jawa Barat. Salam hormat, Sampurasun. Untuk Wagub Kalimantan Barat, tidak perlu tantang KDM. Saya rasa kalau KDM bisa menjadi gubernur Kalimantan Barat, saya yakin ya 99,9% ya dengan dana APBD yang 6 triliun katamu, saya yakin itu KDM bisa mengalokasikan itu dana ya. Dan KDM itu orangnya pintar, punya integritas. Ya, bukan kayak kamu, tidak punya integritas. Lihat saja, ya dari raut wajahmu dengan pidatomu yang songong, ya, nantangin orang, nantangin pejabat lain, itu menggambarkan bahwa kamu tidak punya integritas, bahwa kamu tidak punya kecerdasan. Ya, bukannya kamu berbenah diri, bukannya kamu mengkoreksi diri, ya selama ini sebelum kamu jadi wakil gubernur, kamu pernah menjabat jadi anggota DPR Kabupaten Sintang tentunya kan. Jadi seharusnya kamu berpikir, duduk sambil ngerokok, sambil minum kopi. Itu baru yang benar, bukan nantangin pejabat orang. Seharusnya kalian itu bersyukur dengan adanya masyarakat mengupload, mengkritik kinerja kalian ya. Kalian bisa bekerja ya, karena selama ini kalian tidak bekerja untuk rakyat. Selama ini berapa abad masyarakat Kalimantan Barat diam-diam baik, tidak ada yang mengkritik. Ya, makanya itu kalian terlena. Terlalu terlena kalian. Tidak perlu tantang KDM, ya. Dan saya yakin 99% KDM akan berhasil walaupun tidak semua kabupaten daerah yang ada di Kalimantan Barat itu akan dibangun, tapi paling tidak dia akan membangun, dia akan bekerja sesuai kemampuan dia, sesuai anggaran. Masa sih 6 triliun tidak cukup? Ya paling tidak ya ceklah mana yang benar-benar perlu dibangun dulu, bertahap itu loh. Bertahap. Yang namanya di sini juga di Amerika ya, tidak sekaligus membangun, bertahap ya. Makanya ada 5 tahun. Ya gunakanlah waktu kalian 5 tahun itu untuk membangun infrastruktur yang rusak-rusak yang ada di Kalimantan Barat. Bukan nantang-nantengin orang. Kocak memang otakmu. Konslet memang kalkulator di otakmu itu. Banding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi. APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa. 171.000 km persegi. Itu luas. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Ya, kalau Kalimantan Barat dibandingkan dengan Jawa Barat memang tidak adil dan tidak sebanding. Yang satu kaya penduduk dan industri, yang satu kaya sumber daya, entah dinikmati siapa. APBD kita Kalimantan Barat 6-7 T, sementara Jawa Barat 30 triliun lebih per tahun. Kita penghasil, mereka menikmati. Kita kirim bahan mentah, mereka panen nilai. Lucu ya, daerah yang katanya kaya, tapi rakyatnya terus disuruh sabar. Dan untuk Pak Wagub Kalimantan Barat, tenang saja Pak. Kalau dibanding-bandingkan dengan yang sudah jadi, ya pasti kelihatan tertinggal. Soalnya kita ini bukan kekurangan potensi, tapi terlalu lama kekayaan jalan-jalan keluar daerah. Jadi mungkin bukan kita yang miskin, cuma hasilnya saja yang tidak sempat tinggal di daerah kita. Selamat berjuang Pak Wagub. Kalbar ini bukan butuh pembelaan, tapi butuh yang berani bikin keadaan tidak nyaman bagi yang selama ini terlalu nyaman.
adil Kak Talino, bacuramin Kak Sarwa, basengat Kak Jubata. Harus. Bravo Pak Wagub Kalimantan Barat. Dasko meminta bagi yang suka mengkritik pemerintah harus disertai dengan solusi. Oke, siap Pak, laksanakan. Halo Pak Gubernur Kalimantan Barat. Saya ada solusi terkait dengan jalan provinsi ini Pak. Nah, yang di belakang saya terletak di Desa Baung Sangatap, Kecamatan Tunggal Hilir Pak. Solusi dari saya supaya jalan ini tidak semakin hancur, tidak semakin parah, mohon segera alokasikan anggaran Pak untuk memperbaiki jalan ini. Kalaupun tidak diaspal, ya paling tidak pengerasan Pak. Itu pun sudah sangat bagus bagi kami. Syukur-syukur kalau bisa diaspal seperti di kota-kota. Karena selama ini Pak, kami sungguh sangat menderita melewati jalan ini Pak. Kami nggak ngadu ke Pak Gubernur kalau jalan ini bukan punya provinsi. Ini bukan jalan PT Pak. Kalau ini jalan PT, kami udah demo ke PT ini. Nah, karena ini milik pemerintah provinsi, nah, kami ngadu ke provinsi. Nah, jadi kami juga minta tolong nih bagi yang merasa menjadi anggota dewan dan juga bupati, nah, tolong ini juga sampaikan aspirasi kami kepada Pak Gubernur, terutama dewan-dewan di jalur Ketungau ini. Bantu kami masyarakat ngomong ke Pak Gubernur urus jalan. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan yang membahas tentang bagaimana tantangan yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Kalbar terhadap ataupun kepada Kang Deddy Mulyadi. Siap-siap saja Bapak Wakil Gubernur Kalbar, siap-siap Anda akan mencium lutut Kang Deddy Mulyadi, karena sebentar lagi dengan keseriusan dan juga kinerja kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Jawa Barat ini bisa diaplikasikan juga sepertinya barangkali ketika memimpin Kalbar. Pada saat Anda menantang Kang Deddy Mulyadi jika berhasil membangun Kalbar, membenahi jalan-jalan rusak di Kalbar, maka Anda, Bapak Wakil Gubernur Kalbar, akan mencium lutut Kang Deddy Mulyadi. Maka siap-siap Anda akan mencium lutut Kang Deddy Mulyadi. Sangat luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.